warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, Candi Borobudur itu adalah candi Buddha terbesar di seluruh dunia, teman-teman. Sedangkan Indonesia adalah negara yang mayoritas jumlah penduduknya adalah Muslim, dan jumlah Muslim terbanyak berada di Indonesia. Ini fakta unik yang sangat menarik sekali yang tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Saat orang-orang asing datang ke Indonesia untuk berlibur, mereka itu banyak yang terkejut karena di Indonesia itu ada candi Buddha itu bisa terawat dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Muslim. Karena bangsa Indonesia itu mengajarkan kepada generasi-generasinya itu untuk selalu menghargai sejarah dan budaya dari leluhurnya, teman-teman. Oleh karena itu candi itu salah satu warisan budaya dari leluhur dan kita wajib menjaganya. Itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, teman-teman. Dan pandangan hidup serta sikap yang demikian ini tidak diajarkan oleh masyarakat di negara-negara luar, teman-teman. Hanya di Indonesia yang mengajarkan untuk mencintai budayanya sendiri, teman-teman. Oleh karena itu kita patut berbangga menjadi orang Indonesia yang selalu menghargai perjuangan sejarah dari leluhurnya serta warisan budayanya, teman-teman. Sekitar 87% penduduk Indonesia itu beragama Muslim, teman-teman. Walaupun Islam jadi agama mayoritas, teman-teman, tapi konstitusi di Indonesia itu tidak berdasarkan agama mayoritas, teman-teman, tetapi mengandung nilai-nilai universal yang juga bisa ditemukan di agama-agama lain, teman-teman. Indonesia mempunyai 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, teman-teman. Seperti saudara kandung, teman-teman. Mungkin kita pernah bertengkar sesama antar agama, teman-teman. Tapi kemudian hidup rukun, hidup harmonis di negara yang bernama Indonesia ini, teman-teman. Teman-teman, jika kita pergi ke Eropa atau negara luar, teman-teman, itu informasi yang saya dengar itu untuk mencari sebuah masjid itu sangat susah sekali, teman-teman. Tapi kalau di Indonesia itu semua ada, semua tempat ibadah itu tersedia, dari masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, dan semua itu ada, teman-teman. Kemudian jika ingin berwisata, banyak sekali candi-candi yang bisa kita jadikan tujuan wisata, teman-teman. Terutama contohnya adalah Candi Dieng, Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan sebagainya, teman-teman. Di sini banyak sekali warisan-warisan budaya dari Hindu dan Buddha, teman-teman. Di zaman dulu sebelum era Demak, teman-teman, di Nusantara ini mempunyai banyak sekali kerajaan-kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha. Contohnya kerajaan Sriwijaya yang menganut agama Buddha yang berada di Sumatera, teman-teman. Majapahit yang menganut agama Hindu, dan Mataram kuno yang bercorak keduanya, teman-teman, yaitu Hindu dan Buddha. Selain menjadi tempat pemujaan, candi juga berfungsi sebagai simbol kejayaan sebuah kerajaan. Banyak candi dibangun di sini, teman-teman. Salah satunya dan termasuk terbesar adalah Candi Borobudur yang berada di Magelang, teman-teman.
Borobudur itu adalah tempat ibadahnya umat Buddha, teman-teman. Namun tidak disebut wihara. Begitu juga dengan Prambanan yang dijadikan tempat pemujaan atau ibadah orang Hindu, teman-teman. Tetapi juga tidak disebut pura. Semua bangunan ini disebut candi ya, teman-teman. Candi yang berbentuk stupa itu didirikan oleh umat Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi ketika masa pemerintahan Wangsa Syailendra. Teman-teman, berdirinya dan terawatnya candi ini hingga sekarang ya, teman-teman, itu memberikan bukti paling nyata bahwa ada toleransi yang sudah terjalin sejak lama, teman-teman, yaitu sejak Mataram kuno hingga sekarang ini, khususnya di Pulau Jawa, teman-teman. Namun tidak hanya itu saja, teman-teman. Dari relief-relief yang ada di candi ini, Candi Borobudur ini, teman-teman, bisa ditemukan bukti lain bahwa ternyata toleransi ini malah sudah ada sebelum Candi Borobudur ini dibangun atau didirikan, teman. Bukti ini bisa ditemukan di relief yang dipahat di salah satu kaki candi, teman. Relief ini menggambarkan tokoh-tokoh lintas agama yang sedang memberikan nasihat-nasihat, teman-teman. Dan betapa tidak hanya menggambarkan biksu Buddha saja, teman-teman, namun juga ada pendeta Hindu, Siwa, dan Resi, teman-teman. Tidak begitu heran sebab sebelum dinasti Syailendra mengalami puncak kejayaan, teman-teman, yaitu di Jawa Tengah, Raden Sanjaya yang juga terah Syailendra masih menganut agama Hindu Siwa ya, teman. Kerajaan baru beralih menjadi penganut Buddha sejak Rakai Panangkaran, pindah agama menjadi Buddha Mahayana. Maka raja sesudahnya itu beragama Buddha, dan Candi Borobudur seperti yang kita ketahui adalah bercorak Buddha ya, teman-teman. Salah satu ciri Candi Buddha itu adalah stupanya, teman-teman. Pembangunan Borobudur itu diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 100 tahun ya, teman-teman. Di wilayah penemuan Borobudur, selain Borobudur juga terdapat candi lain yang masih mempunyai keterikatan, teman-teman, dengan Candi Borobudur, yaitu Candi Mendut dan Candi Pawon. Itu berada di titik garis lurus ya, teman-teman. Tidak seperti yang kita lihat sekarang. Dalam sejarahnya, Borobudur pernah tersembunyi dan ditinggalkan hingga beratus-ratus tahun lamanya, teman-teman.
Candi Borobudur ini terkubur di bawah lapisan tanah vulkanik ya teman-teman, dan debu yang kemudian dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan perdu. Ini membuat Candi Borobudur itu seperti gunung atau bukit ya teman-teman. Alasan nyata kenapa Borobudur ditinggalkan masih menjadi asumsi paling kuat, yaitu akibat bencana alam ya teman. Dimana candi ini memang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif hingga saat sekarang. Teman-teman, serangkaian letusan vulkanik ini juga menjadi sebab pindahnya ibu kota Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, teman-teman. Kerajaan Medang itu nama lain dari Kerajaan Mataram kuno ya teman-teman. Antara tahun 928 hingga 1006 teman-teman, yang saat itu dipimpin oleh raja yaitu Empu Sendok. Teman-teman, zaman berganti, Medang dan Mataram itu kuno sudah runtuh ya teman-teman. Lalu berganti dengan Singasari dan kemudian Majapahit teman-teman. Teman-teman, cerita tentang Candi Borobudur ini juga pernah diangkat dalam sebuah cerita Sandiwara Radio teman-teman, yang berjudul Sabda Pandita Ratu, yang ditulis oleh Bondan Swasti Langit ya teman-teman. Sandiwara ini bercerita tentang berlatar belakang berdirinya Kerajaan Singasari atau Ken Arok teman-teman. Dan di masa ini Candi Borobudur itu muncul lagi setelah sekian lama hilang ditelan oleh kemisterian alam teman-teman. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.